Perkenalkan nama saya Muhammad Reda Iksan Azhar. Saya daripada semester 7 mahasiswa HKI dengan NIM 1172404. Di sini saya akan menjelaskan atau mengakhiri tugas akhir daripada tugas Pak Arief Wibowo yang dibebankan kepada mahasiswanya termasuk saya. Nah, di sini apa sih tujuan daripada MK? Nah, sebelumnya saya ingin beritahu dulu bahwasan ini adalah tugas akhir daripada tugas HAMK. Nah, yang pertama adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Apa itu tujuan daripada MK? Nah, menurut Mahfud MD, tujuan daripada MK, tujuan dibentuk daripada Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk mengawal daripada proses penegakan hukum di Indonesia ini, termasuk di tanah air ini supaya sesuai dengan undang-undang atau konstitusi yang mengacu pada Pancasila 1945. Lalu itu menurut Mahfud MD. Kalau di luar lainnya saya kurang paham. Lalu Mahkamah Konstitusi itu memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban yang disebut sebagai kewajiban konstitusional. Nah, yang dimana yaitu mereka ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ini memiliki izin atau diberikan oleh undang-undang dasar, dan memutuskan pembubaran partai-partai politik yang terlarang, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, dan lain sebagainya. Lalu sebagai contoh tugas MK ini apa? Saya pernah baca kemarin di salah satu di website itu, tugas yang relevan dengan MK ini adalah seperti contohnya itu pas kegiatan 1 November 2011, MK itu menolak permohonan uji materi terhadap pasal 113 Undang-Undang Kesehatan nomor 36. Ini bagian daripada rokok. Bagian dari rokok adalah zat aktif. Maksudnya rokok adalah zat adiktif, yang dimana MK ini menolak pencabutan pasal tersebut dengan alasan penyebutan secara spesifik tentang tembakau, yaitu sebagai zat adiktif, bukanlah bentuk diskriminasi, dengan alasan tembakau bukanlah subjek hukum melainkan objek daripada hukum itu sendiri. Lalu mengenai wewenang daripada MK. Nah, dalam undang-undang yang disebut tadi, pasal 10 itu menyebutkan yang pertama itu Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Bersifat final, yaitu yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan yang kedua memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu yang di pasal 10 bagian kedua ini, Mahkamah Konstitusi atau MK itu wajib memberikan putusan atas pendapat daripada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan wakil presiden itu pengkhianat terhadap negara atau korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden, gitu kan, yang bersumber daripada Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia. Terus tentang presiden, maksudnya tentang materi pelanggaran daripada hukum ini, pelanggaran daripada presiden ini itu mengacu kepada peraturan MK nomor 21 tahun 2009 tentang pedoman berbicara dalam memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang mengenai dugaan pelanggaran oleh pada presiden atau wakil presiden. Nah, begitulah singkat pembahasan mengenai apa yang saya ketahui dari awal sampai akhir di semester 7 ini mengenai HAMK. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.